mencari masa depan gemilang demi mewujudkan kehidupan yang cerah dan berkah. Di era revolusi industri 5.0 sekarang ini, melalui pendidikan, kami yakin bisa mencetak insan yang berakhlak, santun bertutur kata, berperilaku sopan dalam bertindak kepada sesama, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang beriman dan bertakwa, antusias terhadap perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdiri sejak 2011, beralamat di Jalan Sumbodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kota Tegal, dan memiliki 4 jurusan. Mampu siap menjawab tantangan global, berwawasan luas, produktif, mandiri, dan bersaing tinggi. Inilah kami, SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Fuji Ma'arif SPD, saya guru SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pancasakti Kota Tegal dengan nomor UKG 201507106927 dengan NIM 1923750057. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ihsaniyah Kota Tegal kelas 10 dengan materi menulis puisi. Berikut ini uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah ya, baik. Oke, baik, seperti biasa, ini hari apa? Tanggal? Bulan? 2023, Pak Arif akan mengajar bahasa Indonesia. Materinya adalah menulis puisi. Kemarin sudah saya jelaskan tentang puisi, ini materi lebih dalam lagi. Baik, sebelum mulai silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar menulis puisi. Pelajaran sastra tentang puisi. Sebelum saya mulai, saya mau ngabsen terlebih dahulu ya. Silakan nanti yang saya panggil angkat tangannya dan bilang hadir, gitu ya. Ahmad Fadlan Al-Mahiri, Andra Maulana, Anggi Harjo Kusumo, Siti Devi, Sri Purnamawati, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Salah satu pembelajaran bahasa Indonesia adalah sastra. Salah satu sastra adalah menulis puisi. Waktu SMP kalian sudah pernah diajari tentang puisi ya? Sudah. Bahkan sampai menulis puisi. Namun ada bedanya puisi yang ditulis saat SMP dengan puisi yang ditulis setelah SMK. Bedanya di mana? Nanti saya ajarkan lebih detail. Tapi garis besarnya adalah puisi yang diajarkan waktu SMP biasanya itu menggunakan kata-kata yang konkret. Kata konkret itu kata-kata yang
ada wujudnya. Contoh, ketika kalian bikin puisi tentang ibu, engkau setiap hari di rumah. Kenapa ibu? Karena dia yang ada setiap hari dan kamu lihat setiap hari. Namun yang akan saya ajarkan kali ini adalah puisi yang ditulis menggunakan kata-kata yang semi abstrak atau yang tidak ada wujudnya. Nah, kita bisa belajar melalui pasar album kata. Apa itu? Oke, kita mulai saja. Baik, materinya adalah menulis puisi. Oke. Sebelum masuk pada materi menulis puisi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Bahwa apa yang kita ajarkan harus ada tujuannya. Untuk apa sih kita belajar menulis puisi? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan unsur pembangun puisi. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan unsur-unsur apa sajakah untuk membangun sebuah puisi. Kemudian peserta didik mampu memahami album pasar kata. Jadi nanti saya berikan contoh pasar album kata ya, atau album pasar kata yang dimana itu di dalamnya terdapat banyak kata-kata yang mungkin belum pernah kamu baca atau belum pernah kamu dengar. Itu kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum terlalu viral. Kemudian peserta didik dapat menulis puisi secara kreatif. Ujung-ujungnya ketika kamu bisa menjelaskan unsur pembangun, bisa memahami pasar album kata, kamu yang terakhir bisa menulis puisi karena itu sintakmatik paling akhirnya. Kalian bisa menulis puisi. Bisa ya, nanti saya ajari. Konsep utamanya adalah menulis puisi berdasarkan pasar album kata. Baik, saya lanjutkan. Kompetensi awal. Jadi, saya mengajari kalian menulis puisi, tapi dengan catatan, saya berharap dan saya yakin kalian sudah memahami jenis-jenis puisi. Saya mau tanya dulu, waktu SMP atau MTS, apakah kalian sudah pernah diajari puisi? Sampai pada tahap menulis puisi sudah ya? Sudah. Berarti kalian sudah memahami jenis-jenis puisi. Oke, coba saya pengen ambil salah satu contoh. Siapa yang bisa menjawab waktu SMP sudah pernah diajari jenis puisi? Jenis puisi itu ada berapa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Namanya siapa? Andra Maulana. Andra Maulana. Oke, saya mau bertanya pada Mas Andra ya. Andra, jenis puisi itu ada berapa? Ada 2, betul? Pertama puisi lama. Yang kedua puisi baru. Ya, puisi lama dan puisi baru. Saya tanya lebih dalam lagi. Puisi lama contohnya? Seperti Mantra, kemudian ada gurindam, kemudian ada syair dan sebagainya ya. Kemudian puisi baru contohnya? Puisi yang sekarang ada yang sering dibuat oleh kalian atau kadang dimusikalisasi puisikan atau kadang dilagukan gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Andre. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini saya sisipkan ketika saya mengajar. Oke. Apa yang akan kalian peroleh? Profil pelajar Pancasila apa yang akan kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini menulis puisi? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapan saya setelah pembelajaran saya, peserta didik dengan sikap pribadi yang baik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disiplin. Kalian sudah menunjukkan disiplin saat pembelajaran puisi kali ini. Ini dibuktikan dengan masuk tepat waktu, kemudian tertib mengikuti pelajaran saya. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelompok dalam mengidentifikasi unsur pembangun puisi dan saat menulis puisi. Ini nanti kalian kolaboratif dengan teman kalian untuk menulis puisi. Bisa ya? Kemudian yang ketiga, kreatif. Ditunjukkan melalui kegiatan memilih diksi pada pasar album kata. Jadi nanti kalian memilih diksi atau kata yang ada di pasar album kata,
kan kemarin sudah saya share ya, sebelum pembelajaran saya share di grup link untuk melihat pasar album kata. Ada banyak istilah baru yang kalian dengar yang bisa menjadikan inspirasi kalian dalam menyusun sebuah puisi. Kemudian bernalar kritis. Peserta didik dapat mengomentari dengan memberikan saran untuk hasil karya temannya. Saya sudah menyediakan lembar karya di sini yang ada emotikonnya. Nanti kalian bisa menempelkan hasil puisi kalian yang sebelumnya nanti saya bagi kertas kecil-kecil, kalian tulis puisi di situ. Kemudian nanti kalian tempelkan di sini. Oke, semuanya nanti maju satu-satu. Tapi untuk pertemuan hari ini karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi saya ambil beberapa dulu ya. Nanti selebihnya di pertemuan berikutnya. Nanti ditempel di sini di lembar karya. Kemudian nanti kalian beri satu masukan gitu ya, atau beri apresiasi. Tapi yang jelas, yang namanya puisi itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Mengapa? Karena puisi itu hasil karya pribadi di mana ungkapan perasaan kita. Kita kan tidak boleh menyalahkan ungkapan perasaan orang lain ya. Contoh, saya bikin puisi, aku membencimu sepenuh hati. Kan kamu nggak boleh menyalahkan, artinya, Pak, puisi kok benci sama orang, itu kan perasaan hati saya ya. Kita nggak boleh menyamakan perasaan hati orang lain, kan gitu ya. Jadi puisi seperti apapun semuanya bagus, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Ada pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Oke. Saya mau tanya pada kalian dulu. Oke. Apa sajakah unsur pembangun puisi? Belum tahu ya. Kemudian bagaimanakah cara menulis puisi yang baik? Kemudian apa yang harus dipahami dan dikuasai sebelum menulis puisi secara kreatif menggunakan pasar album kata? Dan ini semuanya akan terjawab di saat pembelajaran kita kali ini. Kayaknya kalian agak lemes ya. Kita ice breaking dulu. Ya. Ice breaking. Semuanya berdiri. Ketika saya bilang tepuk satu, kalian tepuk tangan. Ha. Paham? Tepuk dua. Ah, pinter. Habis ha, hi, kemudian tepuk tiga. Oke, saya ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Tapi saya nanti tidak urut ya. Oke, silakan konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk tangan. Oke. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saya lanjutkan lagi. Karena materi hari ini tentang puisi, ya kan? Kayaknya tidak afdol kalau saya tidak membacakan puisi dulu. Oke. Mau nggak saya baca puisi? Mau. Baik. Ada puisi berjudul Sajak Cinta karya Gus Mus. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kois kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibandingkan temu pisah Yusuf dan Zulaiha. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendung. Aku adalah wangi bungamu. Luka berdarah-darah durimu.
semilir bagai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panasmu dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah A-K-U-K-A-U-mu. Baik, kita akan menyimak video puisi. Pasti kalian kenal ini karya siapa? Sebenarnya aku menginginkan, namun aku memilih diam. Sebenarnya aku jatuh cinta padamu, namun aku memilih diam. Sebenarnya aku ingin ada di sampingmu, namun aku memilih diam. Sejujurnya aku mencintaimu, namun aku memilih diam. Aku pilih diam memendam rasa. Aku pilih diam memintamu melalui doa. Kubiarkan waktu yang akan menuntunku menujumu atau menjauh darimu. Biarkan aku memaknai rasaku dalam diam, hingga aku yakin untuk mengungkapkannya langsung di hadapanmu. Baik, ini salah satu contoh pembacaan puisi. Sebenarnya baca puisi nggak yang selebay apa ya? Seperti baca biasa, cuma diresapi. Sebenarnya aku memilih diam. Sebenarnya aku memilih diam. Diam-diam aku mencintaimu. Kata-katanya biasa, tapi bacanya itu diresapi. Gitu ya? Oke. Ini banyak diksi atau kata-kata yang menggunakan majas. Sekarang ada contoh yang kedua. Karya Terelie. Aku mencintai sunset, menatap kaki langit, ombak berdebur. Tapi aku tidak akan pernah membawa pulang matahari ke rumah. Kalaupun itu bisa kulakukan, tetap tidak akan kulakukan. Aku menyukai bunga, entah itu sabit, purnama, tergantung di langit sana. Tapi aku tidak akan memasukkannya ke dalam ransel. Kalaupun itu mudah dilakukan, tetap tidak akan kulakukan. Aku menyayangi sebuah mawar, berbunga warna-warni, mekar semarbang. Tapi aku tidak akan memotongnya, meletakkannya di kamar. Tentu bisa kulakukan, apa susahnya, namun tidak akan pernah kulakukan. Aku mengasihi kunang-kunang, terbang membesi, kerap-kerip di atas serumputan gelap. Tapi aku tidak akan menangkapnya, dibotolkan, menjadi penghias di meja makan. Tentu masuk akal dilakukan, pakai perangkap, namun tidak akan pernah kulakukan. Ada banyak sekali jenis cinta di dunia ini, yang jika kita cinta, bukan lantas harus memiliki. Ada banyak sekali jenis suka, kasih, dan sayang di dunia ini, yang jika memang demikian, tidak harus dibawa pulang. Egois sekali kawan, jika tetap melakukan. Lihatlah, tiada lagi sunset tanpa matahari, tiada lagi indah langit tanpa purnama, juga taman tanpa mawar berkah, ataupun pelarang malam tanpa kunang-kunang. Ada banyak sekali jenis cinta di dunia ini, yang jika sungguh cinta, kita akan membiarkannya seperti apa adanya. Selalu begitu, hingga akhir nanti. Oke, baik. Apa isinya tadi? Bahwa kita ketika mencintai itu tidak boleh egois. Cinta tidak harus memilih. Aku mencintai kunang-kunang, tapi nggak harus saya masukkan ke botol kemudian saya taruh di atas meja. Namanya menyiksa. Aku mencintai mawar, tapi tidak lantas aku petik. Berarti ketika kita mencintai seseorang harus ikhlas. Biarkan dia apa
adanya. Jangan mengubah apa yang kita cintai. Benar nggak? So sweet ya. Tepuk tangan dong. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya, mengapa video yang disajikan tadi termasuk kategori puisi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, berdiri. Namanya siapa? Eka Ratnanisi. Eka Ratnanisi. Jawabannya apa? Karena menggunakan gaya bahasa dan majas. Karena menggunakan gaya bahasa dan majas. Jadi dalam puisi tadi banyak majas atau gaya bahasa yang digunakan ya. Oke, betul? Sekarang kita masuk materi tentang puisinya. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Jadi dapat disimpulkan, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Keywordnya, kata kuncinya adalah bahasa indah, kemudian memiliki makna yang mendalam. Ada makna yang tersirat dari puisi itu. Untuk puisi baru maknanya biasanya itu ungkapan perasaan. Kemudian ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi. Sebelum kalian membuat puisi, kalian harus tahu unsur pembangunnya. Ada unsur fisik, ada unsur batin. Fisik berarti yang kelihatan, batin itu yang dirasakan. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi memahami maksud yang hendak kalian sampaikan. Unsur fisik puisi. Satu, ada yang namanya diksi. Diksi itu kata. Diksi itu pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis. Ketika kalian memilih sebuah kata dan kata itu dibaca orang lain, orang itu bisa berimajinasi. Lalu bagaimana cara mencari kata yang bisa menimbulkan imajinasi? Nanti saya bantu dengan pasar album kata. Kemudian pengimajian adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imaji. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan khayalan pada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasa, seolah-olah melihat dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyair. Kalian pilih kata yang mengandung imaji. Ketika seseorang baca puisi kalian, seolah-olah dia merasakan. Kemudian yang ketiga ada kata konkret, bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, kemudian pendengaran atau perasaan pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Ini semuanya saling keterkaitan. Kemudian yang terakhir ada bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Bahasa figuratif terdiri atas penghiasan yang menimbulkan makna kias dan pengambangan yang menimbulkan makna lambang. Majas, contoh, ombak itu berkejar-kejaran. Pertanyaan saya, siapa yang biasanya kejar-kejaran? Manusia. Ombak itu benda selain manusia. Ketika ombak memiliki sifat sama seperti manusia, yaitu berkejar-kejaran, sifat manusia ditempelkan kepada benda mati ombak itu, berarti itu menggunakan majas, yaitu majas personifikasi.
Berikutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika kita membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritma, metrum yang terdapat dalam puisi tersebut. Paham ya? Yang terakhir adalah tipografi, adalah pembeda yang penting antara puisi dengan prosa, puisi dengan drama. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Jadi puisi itu kalimatnya tidak dalam bentuk paragraf seperti cerpen. Cerpen kan paragraf full ya. Puisi itu 1, 2, 3 atau berapa kata, kemudian dilanjut di bawahnya. Bentuknya bebas, tidak seperti paragraf yang panjang paragraf dalam bentuk cerpen atau prosa lainnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya unsur batin. Unsur batin itu unsur yang kedua setelah fisik. Unsur batin puisi yang pertama berkaitan dengan tema. Apa itu tema? Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Puisi mesti ada temanya ya. Bisa tentang humanisme, bisa tentang percintaan, persahabatan dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu rasa. Rasa atau feeling. Feeling ya. Bikin puisi pakai feeling ya. Feeling ditambah eling gitu ya. Feeling. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Rasa itu biasanya tidak bisa dilepaskan dari diksi yang kita gunakan. Puisi harus ada rasanya. Menulisnya pakai rasa, bacanya pun pakai rasa. Kemudian yang ketiga ada nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Paham? Yang keempat ada amanat, yaitu amanat atau tujuan, merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Walaupun puisi beda dengan cerpen, harus ada amanatnya. Sampai sini paham tidak? Paham. Sekarang saya akan menunjukkan pasar album kata. Jadi kalian bisa melihat diksi-diksi baru dalam bahasa Indonesia yang belum pernah kalian temui. Ada yang namanya dersik. Apa itu dersik? Baru dengar ya? Dersik itu desir angin. Kemudian ada istilah pancarona. Pancarona. Panca itu artinya banyak atau beragam. Rona kita kaitkan dengan warna, yaitu beragam warna atau pancawarna. Gambarnya adalah warna-warni. Pancarona itu artinya beragam warna. Kemudian ada lagi gemintang. Apa itu gemintang? Gemintang adalah peta bintang atau rasi bintang. Silakan kaitkan kata-kata dalam pasar album kata ini dengan suasana hati kalian sehingga menjadi sebuah puisi. Paham sampai sini? Paham. Kalau paham, saya beri kertas, kemudian kalian kerjakan di situ. Saya beri waktu 5-7 menit 5-7 menit untuk mengerjakan. Nanti yang sudah saya minta 4 orang untuk hari ini membacakan puisi di depan. Nanti hasilnya ditempel di lembar karya. Bisa? Kita mengambil inspirasi dari pasar album kata. Kalau paham silahkan sekarang dikerjakan. Kalau tidak paham nanti bisa bertanya langsung ke saya. Saya beri waktu 7 menit dari sekarang.
Sudah ya? Selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian yang berani maju, silakan maju untuk membacakan puisinya. Silakan. Mas apa namanya? Fahri. Silakan Ri. Efemeral. Tak ada cinta abadi selain cinta sahabat. Tak ada yang lebih abadi selain cinta orang tua. Namun yang benar-benar abadi adalah cinta Tuhan. Tak usah mengejar cinta manusia. Semua bagaikan fata morgana. Raihlah cinta Tuhan, niscaya Dia akan mengasihimu. Dekatlah dengan Tuhan, sujudlah, niscaya Dia akan mempermudah urusan. Oke, tepuk tangan. Ini mengambil dari pasar kata efemeral. Oke, tidak ada cinta yang abadi selain cinta sahabat. Tidak ada yang lebih abadi selain cinta orang tua. Namun yang benar-benar abadi adalah cinta Tuhan. Tak usah mengejar cinta manusia. Semua bagaikan fata morgana. Ini menggunakan kata fata morgana. Tahu fata morgana ya? Ya. Raihlah cinta Tuhan, niscaya Dia akan mengasihimu. Dekatlah dengan Tuhan, sujudlah, niscaya Dia akan mempermudah urusanmu. Luar biasa ya. Oke, silakan ditempel. Oke, kalau sudah silakan bisa duduk kembali. Bagus ya puisinya ya? Oke, yang kedua, silakan. Perempuan atau laki-laki lagi. Yang kedua, silakan. Oke, Mas Rizik, silakan maju. Laguna. Seperti itulah hatiku sekarang, masih terdiam, wajahmu bagaikan menggata diriku dan dirimu. Bagaimana kan gemintang jauh tahu kan pernah bertemu, walaupun hatiku kosong seperti laguna, namamu akan tetap selalu dalam pikiran. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Rizik. Berikutnya, oke, siapa namanya? Karina. Oke, silakan. Tersik membawa rindu. Cinta ini benar-benar menolak. Siang malam aku memikirkan rinduku sekarang jauh bintang. Dulu cintaku kau abaikan, kau biarkan dilanda satu detik. Namun cintaku bagaikan pasana. Mendengar namamu saja hatiku bahagia. Kau tak pernah mengerti kalau cintaku setinggi sedalam kaki. Walaupun kini hubungan kita cenderawa, aku tetap gadesin mencintaimu sekunci. Tepuk tangan. Judulnya Dersik. Tadi kata yang pertama ya. Dersik membawa rindu. Cinta ini benar-benar menyita waktuku. Siang malam aku memikirkanmu. Rinduku sekarang jauh gemintang. Dulu cintaku kau abaikan. Kau biarkan hilang tersapu dersik. Namun cintaku bagaikan wasana. Mendengar namamu saja hatiku bahagia. Kau tak pernah mengerti kalau cintaku setinggi sedalam Meraki. Walaupun kini hubungan kita candramawa, aku tetap clandestin mencintaimu sepenuh jiwa. Oke, luar biasa. Bagus ya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Novita Andini. Silakan maju. Indra karya Novita Andini. Dulu aku sangat dekat denganmu sahabat. Merangkak bersama hingga mengayuh sepeda pun bersama. Aku mengenalmu yang dulu, kamu yang polos dan lugu, sekarang berubah bagai siang menjadi gelap. Hubungan pertemanan kita sekarang mulai halai tak karuan. Sobat,
Semoga kita bisa seperti itu. Oke, tepuk tangan yang mulia. Semoga kita bisa seperti dulu lagi. Oke, bagus ya? Baik, sebelum kamu duduk, saya ambil sampel satu ya dari puisinya Mbak Andin. Oke, sini. Nah, oke, Mbak Andin karena puisi tadi sudah buat puisi ya. Silakan jawab pertanyaan saya. Apakah kamu membuat puisi hasil dari inspirasi pasar album kata yang saya sampaikan tadi? Iya. Oke. Kemudian membantu tidak? Kira-kira pasar album kata? Membantu ya. Oke. Terima kasih, silakan tepuk tangan buat Anda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum kalian pahami materi terkait unsur fisik, unsur batin, pengertian, sampai pada menulis puisi? Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Saya minta kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari belajar hari ini? Silakan yang bisa menyimpulkan pelajaran saya selama 2 jam di sini. Angkat tangan. Mas siapa namanya? Fadlan. Fadlan. Mas Fadlan menyimpulkan pembelajaran saya selama 2 jam hari ini. Simpulannya apa? Simpulannya adalah kita bisa mengarang puisi jika ada inspirasi dari album kata. Oke, kita bisa mengarang puisi jika ada inspirasi dari album kata. Betul bahwa album kata itu membuat inspirasi kalian? Betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat saya mau bertanya pada kalian dulu. Apakah kegiatan belajar menulis puisi hari ini berhasil? Berhasil. Buktinya adalah puisi yang kalian sampaikan di sini. Oke, berhasil ya. Kemudian, adakah kesulitan yang kalian hadapi dalam menulis puisi? Kalau ada, silakan sebutkan. Ada enggak? Tidak ada. Kalian sudah mengikuti pelajaran saya hari ini dengan baik. Terima kasih ya. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, gitu ya. Saya tutup pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini di materi menulis puisi. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum saya tutup pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sukses untuk Anda beserta keluarga di rumah. Amin.